Saya buka dari sini ya. Silakan. Bicaralah. Sampai 6 tahun ke depan, jangan berhenti. Silakan. Kenapa bisa di dalam Lukas 4 tiba-tiba yang keluar dari goa itu Nabi Muhammad yang keluar membawa Jibril? Coba jelaskan datanya, Bang. Silakan. Lukas 4 nomor 5 ada goa nggak di situ? Kita membicarakan yang tinggi. Yang tinggi jadi apa, Bang? Tinggi itu bisa pohon, bisa gunung. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Berarti suatu tempatnya itu apa, Bang? Yang tinggi apa, Bang? Ya. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya. Nah, masuk ke gua. itu tanya nih. Ini menceritakan siapa, Nabi Muhammad? Apa ya? Ketika orang masuk ke gua, apakah alam semesta dunia ini bisa kelihatan dalam gua? Ayo. Itu dia bernarasi, Bang. Dia menceritakan. Masuk ke gua untuk melihat segala diberikan bumi. sesuatu mujizat, ya. Iya, masuk ke dalam gua gitu, Ya, memperlihatkan tapi gitu ya. dia nggak, dia nggak menunjukkan langsung bercerita. Ini iblis bercerita ya. Oke. Dalam goa dan tempat yang tinggi. Coba jelaskan. Kenapa baik. Nabi Muhammad? Ya. Oke, baik ya. Tadi kalau Nabi Muhammad kalian. Oke, baik. Giliran saya nih atau masih mau bicara? Oke, lanjut ya. Oke. Berapa ya? Saya ambil Lukas 4 nomor 5. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Dan iblis berkata kepada Yesus, Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, Sus, sebab semuanya itu telah diserahkan kepada aku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, kata iblis, seluruh itu akan menjadi milikmu. Pertanyaannya kemudian, apakah iblis berhasil menggoda Yesus? Jawabannya tidak. Berarti Yesus di sini tidak diberi kuasa. Dunia beserta segala kemuliaan yang ada di dalamnya. Saya ulang lagi. Apakah iblis berhasil? Tidak berhasil. Sehingga Yesus tidak ada kuasa akan dunia ini. Catat itu baik-baik. Yesus tidak berkuasa akan dunia ini. Karena iblis tidak berkuasa kemudian mencobai Yesus. Iblis tidak berhasil membuat Yesus tunduk menyembah dirinya. Andai saja Yesus menyembah iblis, maka Yesus diberi kuasa dunia. Tapi ternyata tidak. Paham itu ya? Yesus yang asli tidak diberi kuasa. Bang, izin Bang, pertanyaan saya belum jawab, Bang. Sabar. Lalu lihat di data nomor 13-nya. Setelah iblis gagal memberikan kuasa kepada Yesus, iblisnya mundur dari Yesus dan iblisnya kemudian menunggu waktu yang tepat. Apakah tadi iblis berhasil memberi kuasa kepada Yesus? Tidak. Apakah iblis sabar? Apakah iblis kemudian mengatakan bahwasanya dia berhasil mencoba Yesus? Tidak berhasil. Mundur tidak iblis? Mundur. Istirahat tidak dia? Istirahat. Apakah selamanya-lamanya dia tidak akan menggodai lagi? Tidak. Dia menunggu waktu yang tepat. Ingat saudara, Anda mengatakan bahwasanya iblisnya itu masuk ke kubur atau di dalam goa. Sekarang Yesus, pengganti Yesus itu dikubur di mana? Di goa atau bukan? Jawab dulu. Bang, pertanyaan saya belum dibalas, belum dijawab. Ya, ini saya mau jawab. Ini sedikit lagi. Ini sedikit lagi. Nabi Muhammad keluar. Ini sedikit lagi. Pertanyaan saya, apakah yang digantung di salib itu nantinya dikuburkan dalam goa? Jawab. Jawab. Boy. Pak, kau masuk ke room oten aja, biar nggak dimut kau. Apakah Anda mengakui bahwa orang yang digantung setelah diturunkan dari tiang itu dikubur dalam goa? Jawab. Jawab.
Anda mengatakan iblis ke dalam gua kan? Pertanyaan saya, apakah mayat orang yang diturunkan dari salib itu dikuburkan dalam gua? Jawab. Woi. Pelan, saya ketawa sama kamu ya. Iya. Jawab. Kamu modal apakah congor. orang yang diturunkan dari salib itu dikuburkan di dalam gua? Giliran Jawab. saya modal congor, kamu mute ya. Inilah kayak ginilah kadun-kadun Islam ini. Nggak paham. Nangis dia teman-teman. Nangis dia. Dia ketelan sendiri dengan muntahnya. Yesus itu dikuburkan di dalam gua milik Yusuf Arimatea. Ketika iblis ingin memberikan kuasa kepada Yesus, apakah Yesus terima? Tidak. Lalu siapa yang keluar dari goa kubur mengaku kepadanya telah diberi kuasa? Nyu. Yesus yang asli menolak diberi kuasa. Tetapi ada yang keluar dari kubur menerima kuasa itu. Itu bukti bahwa yang turun dari tiang bukan Yesus. Yang menerima kuasa adalah dia yang berhasil dirasuki oleh iblis. Ingat Yohanes 6 nomor 70. Apa kata Yesus? Bukankah aku yang memilih engkau yang 12, namun satu di antaramu adalah iblis. Kalau ternyata yang disalib ini adalah pengganti Yesus, berarti yang disalib ini adalah iblis. Kalau yang mencobai iblis ini kepadanya telah diberi kuasa dunia, maka yang keluar yang adalah iblis dari kubur itu adalah penguasa dunia. Ada yang salah dari penjelasan saya? Yesus tidak menerima kuasa dunia. Lalu siapa yang menerima kuasa dunia? Hamba iblis. Aku akan memberikan semua itu kepada siapa yang aku kehendaki, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang aku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Siapa penguasa dunia? Iblis. Siapa yang keluar dari kubur mengaku kepada aku telah diberi kuasa dunia? Iblis dong. Iya, itu baik, bukan Yesus. Baik. Oke, silakan. Tadi ketika iblis berjanji kepada Yesus akan memberikan sesuatu itu, abang percaya perkataan iblis itu? Iya, saya percaya. Kalau saya tidak percaya perkataan iblis. Seandainya Yesus mengikuti kemauannya iblis waktu itu, belum tentu dia menepati janjinya kan? Masih ada peluang dia mengingkari karena memang iblis. Ya. Kalau saya tidak percaya. Begitu juga sebaliknya. Ketika kemudian ada yang berhasil ditundukkan, iblis juga berkuasa memberi kuasa, betul? Siapa yang berhasil? Ya, siapa yang tunduk kepada iblis? Kan Yesus mengatakan waspada kepada penyesat. Yohanes 12 nomor 31, coba Anda plototin. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu tanda untuk angkatan jahat. Baca Matius 12 nomor 38 dan seterusnya sampai nomor 40. Itu Yesus mengatakan, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti pada hari ketiga anak manusia itu akan keluar dari perut bumi, dan itu adalah tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Maka yang keluar dari bumi, apa yang dikatakan? Kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa, Rek? Kalau kata perut bumi ini, pemahaman abang seperti apa? Perut bumi itu Kubur kubur yang digali kan? Yes.
kalau sepengetahuan saya bahwa Yesus itu di dalam gua yang Mantap sekali, Anda sudah menjawab saudara kita yang tadi. Saudara, Anda lihat di dalam Yesaya 14, nomor 12, 13, 14, dan 15, endingnya di data nomor 15. Ketika iblis naik ke awan-awan ingin menyamai, ingin menyeterai, ingin menyaingi pencipta langit dan bumi dengan cita-citanya yang tinggi itu, tapi Tuhan mengatakan apa di data 15? Sebaliknya, ke dalam alam maut, ke dalam kubur, engkau akan dilemparkan. Iblisnya dilemparkan ke alam kubur, dilemparkan ke perut bumi. Yesus berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dari mana? Dari kubur. Siapa yang keluar dari kubur? Tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang percaya makhluk yang keluar dari kubur? Karisten. Tanda-tanda Yesus Kristus penyesat adalah memiliki pengikut banyak, dan mereka kemudian percaya ketika ada yang mengaku ada Yesus di sini, ada Yesus di sana. Sedangkan Yesus berkata, jika ada orang berkata ada Yesus di sini, jangan kau percaya, sebab sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak tanda kedatanganku. Matahari tidak bercahaya, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa dunia akan berguncang, dan anak manusia akan nampak di langit, dan seluruh manusia akan melihatnya. Kalau itu belum terjadi, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 1000 orang, 1 miliar orang mengaku bertemu dengan aku, ente jangan percaya, itu bukan aku. Selesai kita. Oke. Ada lagi? Cek. Iya, Bang Kris, gimana Bang Kris? Ya. Tadi ketika ada ayat yang mengatakan penguasa akan dilempar keluar dari dalam perut bumi itu, kenapa abang menyimpulkan Yesus yang keluar dari kubur? Karena Yesus tidak dibunuh, Cak Ayu. Begini bang, apakah waktu iblis itu baru keluar dari perut bumi itu ketika Yesus keluar dari kubur dulu? Yesusnya tidak berkentayangan selama dari awal memang kan? Yesusnya yang mengatakan itu, bukan saya loh. Ya itu Saudara. berarti abang yang salah tafsir kan di situ. Oh tidak, kata Yesus, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Berarti yang datang kepada Paulus mengajarkan 13 buku, yang datang di Pulau Patmos, yang datang kepada Ananias bukan Yesus lagi. Tidak lama lagi aku akan berbicara denganmu, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Dan dia penguasa dunia ini sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Ketika penguasa dunia merasuki Yudas, berkuasa enggak terhadap Yesus? Tidak. Tidak. Berarti dengan kata lain, sia-sia iblis merasuki Yudas. Kenapa? Karena dia tidak berhasil kemudian menyerahkan Yesus asli kepada pengadilan Romawi. Yesus yang berkata, Kalau menurut kami berhasil. berarti Yudas tidak berhasil mengkhianati Yesus. Berhasil. Loh, berarti iblis berhasil kepada Yesus. Iblis berhasil membujuk Yudas. Nah, apakah hasil daripada membujuk Yudas itu berhasil? Begini, kalau kita buat analogi, kalau Adam Sedikit pun begini, tidak berkuasa atas diriku, sedikit pun, kata Yesus. begini, ketika Adam dirayu oleh iblis, Adam dan Hawa dirayu oleh iblis, kan di situ iblis berhasil merayu berkuasa atas Adam dan Hawa kan? Tidak berarti iblis berhasil melawan Allah kan? Tidak juga seperti itu. Nah, sekarang begini. Iblis datang kepada Adam. Berhasil nggak iblis? Berhasil. Enggak. Anda keliru. Tidak berhasil. Iblisnya kemudian datang kepada istrinya Adam. Barulah iblis berhasil mencobai istrinya Adam. Adam istrinya terpedaya. Istrinya yang terpedaya dalam kuasa iblis inilah yang menggoda kemudian Adam. Jatuh nggak Adam?
Ya jatuh sama-sama. Jatuh Awalnya melalui dari iblis tangan semua, kan? melalui tangan iblis atau melalui tangan Hawa, istrinya? Ya bujukan dari Hawa itu iblis. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kata lain, iblis tidak berhasil terhadap Yesus, maka iblis memakai Yudas. Berhasil nggak Yudas mencoba Yesus? Kalau Yudas berhasil. Hah? Kalau Yudasnya berhasil. Hah? Berhasil. Ya, iblis berhasil menggoda Yudas. Membujuk Yudas. Berarti kalau Anda mengatakan Yudas berhasil mencobai Yesus, berarti iblis berhasil mencobai Yesus, betul? Bukan iblis yang Iya. Parah. Bagaimana iblis mencoba Yesus? Yang dicoba itu Yudas, dibujuk itu Yudas. Ketika iblis datang kepada Adam, iblisnya tidak berhasil. Yang berhasil mencobai Adam adalah Hawa, betul? Ya sudah pasti dari pengaruh iblis juga. Dari pengaruh iblis. Berarti Yudas pengaruh Iblis, Yudas yang berhasil. Berhasil nggak pengaruh iblis kepada Yesus? Kepada Yudas. Kepada Yesusnya berhasil nggak? Iblis sudah menggoda Yesus waktu itu kan di proses Iya. penangkapan. Iya, saya paham. Berhasil tidak Yudas berkhianat kepada Yesus? Ya berhasil. Berhasil. Berhasil nggak iblis kemudian mempropagandai Yudas agar kemudian Yesus dibunuh? Berhasil nggak iblis? Berhasil. Berarti Yesus bohong. Di dalam Yohanes 14:30 Yesus berkata, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan penguasa dunia ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Kok Anda mengatakan berhasil? Yesus mengatakan tidak sedikit pun. Iya tahu, kawan tahu. Sekarang Yudasnya berhasil nggak menyalibkan Yesus? Ya berhasil kalau menurut kami. Berarti Yesus berhasil dikuasai iblis. Yudas yang dikuasai iblis. Astagfirullahalazim, ya Allah yang karim. Saudara, tujuan iblis merasuki Yudas, sasarannya siapa? Yudas atau Yesus? Kalau tujuan iblis merasuki, sasarannya Yudas. Bukan Yesus. Bukan, jelas-jelas. Mate balik. Mate balik. Udahlah, angkat tangan saya. Saya angkat tangan kepada saudara yang kemudian mencoba untuk menerapkan kebenaran Al-Quran. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Lalu kemudian yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir itu hendak menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal sebenarnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Saya pamit sebentar ibadah salat zuhur sejenak. Habis ini saya kembali lagi kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Enggak lama. Ingin Ya Bang Isa, Bang Waseng, bentar ya Bang Waseng ya, ibadah dulu Bang Zuma. Nanti 15 menit cuma kemudian. berapa detik aja. 15 menit. Gini, saya kan oten awam Bang Suma. Ya. Saya dengar pemaparan Silakan. tentang Bible Bang Suma sungguh dalam. Gini Bang, bisa nggak Bang Suma datangin Bang CP atau Edis untuk adu argumen? Itu aja penyampaian saya. Pemahaman mereka terhadap Bible dangkal, jadi saya nggak cocok dengan mereka. Gitu ya. Berarti Bang Suma takut ya? Saya takut, betul. Saya takut ketularan bodohnya. Saya ibadah dulu kawan. Atau memang Bang Suma ini ada 3.000 lebih penonton ini. Ya, Bang gentleman lah, Waseng, datangin aja room CC atau room Edis atau siapa itu. ya tenang dulu Bang. Jangan lawan yang oten-oten yang Bang, jangan awam lah, merepet, ya. Bang. Jangan Itu merepet. aja penyampaianku. Jangan Iya. merepet, jangan merepet. Ya, Diam, kalau Bang. bisa, Diam. kalau bisa pendeta Bang, jangan pelawak dari Kristen, jangan. Jangan pelawak. Gak butuh pelawak. Nah, itu bukan pelawak. Ya mending abang sendiri yang debat sama Bang Zuma. Sebagai Ngapain laki-laki nyuruh-nyuruh? sejati Bang Suma. Abang mending debat Bang sendiri Suma sama Bang Zuma. datang Udah Bang ya, di bawah aja Bang ya, kalau nggak mau dialog Bang ya.
Ngerepet aja kayak mama, kurang belanja kau. Bukannya ribet sendiri malah nyuruh orang sono-sono. Oke, Bang Martin sama Ibu Darni kita rehat sejenak ya. Enggak tutup komal, tunggu Bang Zuma selesai sholat, baru kita lanjut lagi. Ini seru ini pembahasan ini. Jadi Bang Martin tadi kalau dinilai dengan kawan-kawan di bawah tadi itu nggak jujur Bang Martinnya menjawab. Ketika ditanya tujuan iblis merasuki Yudas itu siapa? Kan tujuannya Yesus sangat jelas supaya Yesus itu ditangkap, dibunuh dan disalibkan kan kayak gitu. Tapi Bang Martin nggak jujur tadi. Terima kasih sudah membenarkan Al-Quran. Nah, yang kedua Ibu Darni, bentar dulu Bang Kris, sabar Bang. Ito Darni masih bisa standby kan Ito? Ito Darni, mute-nya dibuka. Izin teman-teman ya, saya dengan Cebi di sini moderator. Kalau bisa, ya siap. Saya naikkan dulu kawan-kawan Kristen ya Ito ya, yang lain ya, yang bisa dialog. Mungkin kalau ada teman-teman pendeta, pastor atau Romo, mungkin Aku juga silakan mau turun dari tadi, oke ya? Oh siap itu siap itu. Makasih banyak itu. Nanti naik lagi tuh ya. Ya oke. Bu Darni ngapain turun, Bu? Main Nggak apa-apa. Oke, Bang Fandi. Bang Fandi. Bentar dulu Bang Martin. Ada teman di bawah ini Esti kalau di bawah naik deh. Esti kalau di bawah naik. Silakan teman-teman Kristen ya dulu yang naik ya. Esti kalau di bawah silakan naik. Tadi chat di WA beliau. Oke, Sela Kristen atau Muslim? Panggilan kedua untuk Sela, Kristen atau Muslim? Oke, enggak menjawab ya. Silakan teman-teman Kristen kalau bisa typing dulu Bang, aku Kristen, tolong dinaikkan gitu. Silakan. Ada moderator 2. Ya, monitor ya teman-teman Kristen ya. Gimana Bang Martin tadi? Iya, karena saya buat perbandingan begini. Ketika iblis itu mencobai secara langsung Yesus di padang gurun kan tidak berhasil, Bang. Itu dia mencobai langsung. Kemudian dia rayu Yudas kan berhasil. Berarti Ya, tujuannya berhasil juga dong. Gini kan? Artinya di situ dia mampu menguasai Yudas, tetapi tidak mampu menguasai Yesus, kan jelas itu. Ya, tapi kan berhasil dengan cara lewat Yudas, sama dengan godaan terhadap Nabi Adam. Nabi Adam digoda itu melalui Siti Hawa, melalui istrinya. Kan kayak gitu. Berarti kesimpulannya berhasil dong. Iblis lewat Hawa, iblis lewat Yudas, berhasil dong. Gitu loh. Itu cuma permainan kosakata. Ketika Anda membantah sama dengan Anda membantah kitab Anda sendiri, Bro Mati. Ketika dia sudah berhasil menggoda Hawa, kan? Artinya Hawa sudah punya kehendak bebas. Kehendak bebas itu terpengaruh dari rayuan iblis yang awal tadi. Jadi bukan iblis berhasil langsung menggoda Adam, tetapi melalui perantara Hawa. Kan berhasil lewat jalur manapun, tujuannya kan menggoda Adam, betul? Coba Martin, tujuannya siapa? Tujuan iblis siapa? Keduanya. Oke, tujuan iblis siapa? Yang utama siapa tujuannya? Adam. Yang pertama kalau di kami itu Hawa. Bentar, tujuannya menggoda Adam itu yang pertama tuh yang kedua? Yang kedua, kalau ingat saya di Kristen yang kedua. Iblis mau menggoda Adam tapi tidak bisa. Akhirnya dia ambil jalur lain. Sampai kan ke tujuannya, penggodaan karena Hawa Adam. Gini, Hawa itu kan nafsu Bang ya, Hawa itu nafsu. Enggak begini Bang Martin, jangan kemana-mana dulu. Saya tidak biarkan Anda lari kemana-mana. Dulu yang digoda. Pertama, yang mau digoda itu kan Adam, betul? Ya Hawa bukan. Kalau di kami Kristen itu perempuannya dulu. Hawanya dulu yang digoda, kan nafsunya dulu yang digoda, baru dia menggoda manusia kan. Setelah mau menggoda Adam, enggak berhasil iblis. Lewat jalur lain lah, lewat istrinya si Hawa berhasil.
Berarti Adam berhasil tergoda atau enggak? Jalur lain nih. Berhasil memang digoda oleh hal-hal itu tadi. Sama halnya dengan Yesus. Ketika iblis hendak mencoba Yesus, menggoda Yesus, enggak berhasil. Maka iblis lewat jalur lain, yaitu menggunakan Yudas. Maka berhasillah iblis tersebut. Ya, artinya secara tidak langsung juga bahwa Yudas ini lebih cerdas dari iblis karena iblis menggoda secara langsung saja tidak berhasil. Yudas lebih cerdas dari? Ya kan logikanya kan begitu kan. Sementara Gimana? iblis menggoda Yesus langsung saja tidak berhasil. Ya oke, tidak berhasil. Tapi lewat jalur lain berhasil nggak? Tetapi Yudas yang menggoda Yesus berhasil. Lewat jalur lain untuk menggoda Yesus berhasil nggak? Ya artinya iblis ini tidak punya kemampuan tidak punya kemampuan yang lebih Teman-teman, Yudas. susahnya Bang Martin ini dia nggak mau jujur. Contoh ya, pernah saya kasih satu dalil Bang Martin ini. Di dalam Yohanes 17:3 ini pembahasan yang paling berat menurut saya ini kepada Bro Martin. Menurut bagaimana Martin? Yohanes 17:3 itu di situ Yesus itu berbicara sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan menurutmu? Bentar, Yohanes 17:3 Bang ya. Ya, silakan. Ini contoh ya, silakan Bang Martin. Apakah teman-teman Kristen ini membenarkan apa yang dikatakan Al-Quran tadi seperti yang dijelaskan oleh Bang Zuma? Di dalam Yohanes 17:3 pengakuan Yesus itu sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan? Oke, baik saya baca dulu Bang ya. Silakan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku pada dirimu sendiri dengan kemuliaan yang ku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Ya, di sini Yesus mengatakan sebelum dunia ada dia sudah ada Bang ya. Dia bersama-sama dengan Allah. Saya tanya Yohanes 17:3 bukan ayat lain. Kita menguji Bang Martin. Kita cuman menguji apakah Bang Martin itu jujur atau tidak jujur. Di dalam Yohanes 17 nomor 3, Yesus ini mengaku Tuhan atau mengaku bukan Tuhan? Ini kejujuran aja yang mau diuji nih. Di sini Yesus mengaku dia diutus, yang sebelum dunia ada dia sudah ada dalam. Pertanyaan saya, dia mengaku Tuhan atau mengaku bukan Tuhan? Di sini utusan. Dia mengaku yang Engkau utus kan? Oke, pertanyaan saya, itu kan ada Tuhan dan ada utusan Tuhan. Nah, yang ngomong ini kan Yesus. Setelah Yesus ngomong, Yesus ini mengaku Tuhan atau mengaku bukan Tuhan? Dia mengaku utusan di sini. Oke, betul, mengaku utusan. Kata lain dari utusan apa? Orang yang disuruh pergi ke suatu tempat. Untuk menyampaikan firman, Yohanes 17:8, betul? Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, kata Yesus. Oke? Oke, tapi sekarang begini Pak, utusan Sebentar, Yesus jangan dulu lari. Ini cuma satu ayat loh. Cuma satu ayat. Cuman satu ayat. Nah, fokusnya pertanyaan saya mau menguji Bang Martin ini apakah mengikuti apa kata Bibelnya atau enggak ikut kata Bibelnya. Nah, pertanyaan saya Bang Martin, apakah Yesus di sini di Yohanes 17:3 mengaku Tuhan atau mengaku bukan Tuhan? Silakan Bang Martin. Dia mengaku utusan di sini. Oke, berarti bukan Tuhan. Betul? Tidak dijelaskan seperti itu, dia mengaku hanya sudah utus. Nah, satu lagi. Coba Yohanes 11:40-43 silakan dibaca. Satu lagi nih, aku kasih contoh. Ini contoh aja. Nanti teman-teman Kristen dan Muslim di bawah yang menilai. Yohanes 11:40-43 silakan. 11:40-43. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata,
Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang yang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oke. Pertanyaannya timbul di dalam Yohanes 11:40 sampai 43 ketika Yesus hendak membangkitkan Lazarus, itu kan ada orang banyak tuh mengelilingi dia, ya kan? Supaya mereka percaya. Kata Yesus, supaya kalian itu percaya kepada saya. Nah, pertanyaannya, Yesus ini mau dipercayai sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan di dalam Yohanes 11:40 sampai 43. Silakan. Sebagai utusan. Oke. Sebagai utusan Tuhan, berarti bukan sebagai Tuhan, ya, betul? Oke, baik. Kita bicara soal utusan begini. Silakan. Abang Pandi percaya bahwa malaikat itu juga diutus Tuhan, kan? Oke, bentar. Ini konteksnya berbeda lagi ya. Saya fokus di Yohanes 11:40 sampai 43. Ini kan pengakuan dari pribadi Yesus sendiri. Betul? Betul. Nah, ketika dia bilang dirinya utusan, ketika dia bilang dirinya utusan, apakah itu pengakuan sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan menurut kamu? Oke. Kalau secara logika cepatnya berarti bukan Tuhan, Bang, ya. Tapi begini. Sudah terjawab. Jadi sama seperti Yohanes 17:3 tadi bahwa Yesus di situ mengaku bukan Tuhan. Itu logikanya. Jadi jangan diputar balik lagi dulu. ya. Saya belum selesai. Saya secara pribadi itu mengaku itu Yesus sebagai utusan, tetapi utusan yang seperti apa? Kan di situ jelas di ayat selanjutnya bahwa Yesus ini sudah ada sebelum dunia diciptakan. Artinya yang dia sudah ada dari awal ini kemudian diutus datang menjadi manusia seperti manusia. Itu kita bahas Yesus palsu lagi itu Bang Martin. Itu Yesus palsu lagi itu. Itu sebentar, tidak apa-apa. Yang bilang dia ada sebelum Abraham ada itu palsu. Yang bilang segala kuasa telah diberikan kepadaku di langit maupun di bumi itu palsu. Tadi kan sudah dibahas juga. Itu kan pendapat. Kita fokusnya begini Bang Martin. Ini kita fokusnya di pengakuan Yesus. Iya, saya juga mengaku dia sebagai utusan, tidak perlu dibahas. Nah, kalau teman-teman Kristen misalkan mengatakan ketika Yesus membangkitkan Lazarus, itu mau mengatakan kepada manusia yang mengelilingi dia bahwa dia itu Tuhan, itu berbantahan dengan dalil yang pengakuan yang disampaikan oleh Yesus dalam Yohanes 11:40 sampai 43. Yohanes 11:43 tadi. Sama itu. Kalau teman-teman Kristen gini Bang, sebentar Bang Martin. Kalau teman-teman Kristen memaksakan bahwa ketika Yesus membangkitkan Lazarus, dia di situ mengaku dirinya Tuhan, itu keliru besar karena teks yang tertulis di situ Yesus mengaku hanya sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Kan gitu. Iya, saya juga mengaku itu di dua ayat yang tadi Abang suruh saya baca kan dua-duanya sama mengakui sebagai utusan semua. Tidak ada bedanya. Tapi utusan yang seperti apa yang kita persoalkan ini? Ya, kalau penyampai firman. Sabar dulu, Yohanes 3:34, siapa yang diutus Tuhan? Dialah untuk menyampaikan firman. Itu kata Yohanes 3 nomor 34. Nah, sebentar, ada buktinya. Yesus ini punya bukti bahwa dia itu utusan penyampai firman. Ada buktinya. Iya, Nah, silakan dibaca di dalam Yohanes 17 nomor 8. Saya tidak bantah soal Yesus itu utusan, betul. Tapi utusan yang seperti apa? Begini. Ya, utusan untuk menyampaikan firman. Kan Yesus sudah menjelaskan sendiri Yohanes 17:8. Sebab segala firman, perkataan yang kau sampaikan kepadaku Bapa, telah kuterima dan aku telah menyampaikannya kepada mereka. Mereka pula telah menerimanya. Iya. Dikuatkan lagi oleh Yesus. Ini pengakuan Yesus bahwa dirinya bukan Tuhan ya. Ini pengakuan Yesus dalam Yohanes 17:8. Yesus mengatakan, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, kata Yesus. Ini penguatan Yesus meyakinkan lagi kepada orang-orang bahwa dia itu cuma utusan Tuhan dan bukan Tuhan. Saya juga mengakui dia utusan. Sesuai pernyataan yang ada di Alkitab 2 ayat yang tadi Abang tunjukkan kan itu tidak bisa dibantah bahwa dia itu utusan menurut dia sendiri kan. Nah, tetapi utusan yang seperti apa ada di lanjutan di bawah. Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada. Jadi seperti saya kasih analogi seperti begini, Bang. Malaikat itu hakikatnya roh kan. Dia sudah ada bersama dengan Allah di awal sebelum semuanya kita ini semua ada kan. Kemudian di abad ke-6 kan dia bisa datang dengan wujud sebagai manusia seutuhnya. Padahal malaikat ini hakikatnya roh. Kemudian dia bisa berubah wujud saat dibutuhkan, saat-saat tertentu dengan menjadi manusia yang sempurna.
Itu di Maryam 17 kalau tidak salah tuh. Malaikat berubah jadi manusia yang sempurna sama seperti kita. Padahal hakikatnya roh. Jadi begitu juga Yesus. Yesus dulu hakikatnya roh di awal sebelum dunia ada. Di saat abad ke-1 dia datang sebagai manusia. Kan sama saja itu. Kenapa di Al-Quran diterima, di Yesus tidak bisa? Ya poinnya apa Bang Martin? Ya poinnya bahwa Yesus itu hakikatnya roh di awal sebelum dunia ada. Sama seperti malaikat di Maryam 17 itu. Jadi Hakikatnya roh. kita ini manusia sebelum kita ada, apa hakikat kita? Hakikat kita manusia ya daging. Sebelum daging ini ada, kita lahir di muka bumi ini. Kita ini kan sebelum kita lahir, kita jadi daging di bumi ini, kita punya hakikat apa? Jadi kita manusia tuh daging on off, daging on off. Sebentar bang, kalau bicara manusia ya kita yang sudah jadi ini. Kalau yang belum jadi ya bukan manusia. Oke, kalau Kita Yesus, tanya hakikat manusia. oke ya sebelum daging, jadi bukan ya, yang sudah ada ini. Yesus sebelum jadi apa? Roh seperti malaikat. Roh. Kita manusia sebelum jadi apa? Ya bukan manusia. Ya apa? Yang tidak tahu tanah lah apa dan sebagainya. Kalau abang tanya hakikat manusia, manusia itu yang sudah jadi. Jadi yang apa yang sekarang hakikat kita? yang sudah Iya, kan tadi sebelum Yesus ada, sebelum dunia ini ada, Yesus sudah ada. Bentuknya kamu katakan bahwa bentuk Yesus itu roh. Ya kan? Nah, bentuk kalau manusia misalkan kamu, saya, Cebi dan lain-lain, sebelum kita diciptakan sebagai manusia, kita ada di bumi ini dalam bentuk daging dan roh. Kita ini apa? Tanah bang. Tanah nggak tuh? Tanah, kalau pertanyaan itu bincang dulu, tanah Cep. pasti. Tetapi kalau pertanyaan kita yang manusia itu hakikat manusia itu kan artinya yang sudah jadi, bukan masih dalam bentuk benih dan sebagainya. Kalau bicara manusia kan sudah jadi seperti ini kan. Hakikatnya apa manusia itu ya pasti daging. Sementara Yesus itu sama seperti malaikat. Kalau gitu saya tanya balik ke abang, di Maryam 17, malaikat itu kan hakikatnya roh. Ketika dia menjadi manusia seutuhnya, saat dia menjadi manusia itu hakikatnya apa? Malaikat jadi manusia. Malaikat jadi manusia. Tertawain lagi ini. Enggak lucu, Bang Martin ini lucu. Malaikat itu roh. Iya. Itu dapat literasi dari mana? Dapat ilmu dari mana? Malaikat itu roh. Waduh, Hakikatnya gimana roh. apologet Islam bukan Maryam 17 itu. Mana datanya Maryam atau Anissa malaikat itu roh? Oke, baik. Coba dibuktikan di dalam Bible-mu, silakan dibuktikan. Anissa 17. Masa tidak tahu itu ketika malaikat datang dengan menampilkan sebagai manusia seutuhnya itu. Ya, Maryam 17 bang ya. Dia dalam kurung Maryam memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami dalam kurung Jibril, roh ya bang ya, kepadanya, kemudian dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Enggak, tadi ini kan statementmu, kau mengatakan jangan dulu kau masuk ke Al-Quran, nanti kau salah paham ya. Ini Entah memang dari awal saya bawa ini nanti data tadi dari keliru, Maryam. nanti keliru. Bentar dijelaskan. Fokus di Bibelmu, ada tidak dalilnya bahwa malaikat itu roh? Itu yang poin pertama itu dulu. Ya, Oke. roh. Ya, pertama di dalil di dalam Biblemu, di dalam kitab sucimu. Nanti setelah itu kita bahas yang di dalam Al-Qur'an. Silakan kau fokuskan yang kau katakan tadi bahwa malaikat itu roh. Silakan. Saya tunggu dalilnya. Ya, kalau di Islam kan sudah jelaskan, sekarang di Kristen, versi Kristen. Di versi Kristen itu yang, tapi saya lupa ayatnya nih bang. Seingat saya itu bahwa ketika Maryam diberi kabar oleh Roh Kudus itu kan, Roh Kudus itu diartikan malaikat tadi kan, malaikat Gabriel, artinya Roh Kudus. Berarti roh sudahlah, jelas gitu. Sama dengan ini,
Hampir mirip dengan ayat Pertama gini, Bang Martin. Ini yang pertama. Apa definisi hakikat? Tahu Bang Martin? wujud yang sebenarnya. Ya, keberadaan atau yang sebenarnya. Hakikat itu keberadaan atau wujud yang sebenarnya dia. Nah, kalau berbicara malaikat itu roh, kita kan tahu roh itu tidak bisa dilihat, Bang Martin. Itu poin pertama. Itu goib dia. Nah, kalau kita mengatakan malaikat itu roh, siapa yang lihat malaikat ini? Siapa yang lihat roh ini? Siapa yang bisa melihat ini? Al-Quran dan Alkitab. Sebentar Bang Martin, sebentar. Contoh, di dalam Bible kamu itu dikatakan roh Tuhan melayang-layang. Itu yang lihat siapa? Sepakat nggak bahwa roh itu tidak kelihatan? Setuju nggak? Ya kalau dia katakan Tuhan duduk, baru itu yang termasuk akal. Kalau melayang-layang. Enggak, yang lihat roh melayang-layang ini siapa? Sampai tertulis di dalam kitab kalian, roh melayang-layang di atas air. Yang lihat siapa? Kita tahu roh itu hakikatnya kenyataan atau keberadaan yang sebenarnya. Itu kita tidak bisa lihat barang itu. Goib dia. Tanya ke Musa yang menulis itu. Astagfirullah Bang Martin. Makanya itu salah persepsi kalau mengatakan malaikat itu adalah roh. Itu keliru. Karena tidak bisa. Ini di Al-Quran ini gimana? Bentar dulu, nanti dijelaskan yang itu. Di Bibelmu saja nggak ada tertulis, terus kau narasikan, kayak mana ceritanya? Jadi ditarik dulu kembali kata-katanya. Bahwa di dalam Bible itu tidak ada yang mengatakan bahwa malaikat itu roh. Itu keliru besar. Roh Itu ditarik Kudus. dulu. Roh Kudus Atau itu mungkin, roh. oke, Bang Raja Sitorus mungkin bisa nggak usah typing di bawah Bang. Kayak anak kecil aja Bang Raja Sitorus ini. Iya, takutnya Silakan nanti Bang, kalau ditanggapi aja. saya Kayak mau bocah nanya, aja. saya mau nanya nih Bang host. Nggak mau ditanggapi Bang. Ya itu kan tadi urusan kalian berdua, sekarang ini urusan kita berdua gimana? Ya udah silakan Bang. Aku kasih kesempatan lah. Iya, ini saya menemukan ayat di dalam Al-Quran. Pernahkah kau melihat orang-orang menuhankan hawa nafsunya? Itu yang dimaksud ayat itu gimana itu host? Kok ada orang-orang menuhankan hawa nafsunya? Ayatnya di mana Bang? Surah Al-Jasiyah nomor 41. Ya bisa ditampilkan Bang. Aduh, masalahnya handphone saya cuma satu. Ya bermodal lah Bang. Minimal 2 lah handphone. Kalau naik komal diskusi itu minimal 2 handphone Bang. Bermodal dikit lah. Kan kita kan saling mengerti lah ya kan. Nah, terus gimana itu? Gimana kok bisa ada orang-orang menuhankan hawa nafsunya yang dimaksud Ya ayat itu? ditunjukin aja Bang. Kenapa? Ditunjukin aja dalilnya Bang. Masalahnya Enggak, soalnya nggak ada babu di sini, nggak ada budak di sini. Gimana ceritanya? ya, tapi kan hostnya ini menghindar apa gimana nih? Nggak ada budak soalnya. Kenapa? Nggak ada budak Bang di sini Bang. Silakan Bang, ditunjukkan datanya. Minta bantu sama Bang Martin mungkin bisa, silakan. Ini abangnya pura-pura apa gimana? Menghindar apa gimana nih? Enggak Bang, pakai minimal 2 device lah Bang kalau dialog. Ya setidaknya abang kasih tahu kan sedikit-sedikit isi Quran abang kan? Kami ini tidak menghafal Quran Bang, tidak banyak yang kami hafal. Penghafal Quran itu ada juga orang-orangnya Bang. Tetapi Makanya kalau naik komal diskusi itu Bang, minimal surahnya kita tahu, terus terjemahannya kita tahu, itu minimal Bang. Ya. Surah Al-Jasiyah nomor 41. Nah, bacakan coba terjemahannya. Nomor berapa? 41. Nah, itu sudah salah juga. Ya, sengaja nggak? Surah Al-Jasiyah itu Bang tidak sampai 40 Bang, enggak sampai 38, hanya 37 ayat. Inilah aku bilang teman-teman Kristen itu, aduh. Ya, agak lupa sedikit, berarti 30. Wah, apa lagi? 31. Berarti 31. Makanya aku bilang Bang, minimal dibacakan terjemahannya Bang. Itulah kalau typing menghujat terus dibawa, nggak ada isinya, naik komal diskusi bertanya saja salah. Inilah aku bilang sama teman-teman Kristen. Iya tak? Ya tapi ada kan, coba jelaskan. Itu sama Cebi. Silakan Cep, buka mute-mu. 37 ayat dibilang berapa tadi? 41 katanya, makanya aku bilang tadi orang-orang ini bertanya saja salah.
31. Gimana tuh kok bisa Ayat orang-orang menemukan hawa Al-Jasiyah nafsunya? ayat 31 ya, dan adapun kepada orang-orang yang kafir difirmankan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa. Inilah kalian orang-orang Kristen. Lanjut Gurunda, lanjut Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristen bang, jangan mengucapkan salam sama saya. Yang tahu diri aja yang jawab, silakan. Saya mengingatkan aja. Iya, karena rahmat dan keselamatan tidak mungkin tertera kepada orang-orang kafir. Keselamatan itu hanya untuk orang yang beriman. Silakan. Ya. Jadi gimana itu kok bisa ada di Bang dalam Zuma Quran izin, tadi dia tertulis? bertanya di dalam surah Al-Jasiyah ayat 31 itu kepada siapa dilemparkan ayat itu. Lanjut Gurunda. Al-Jasiyah ayat 31. ayat 31. Itu berbicara orang-orang kafir. Ah, Wa mereka-mereka ammal ini kan. ladzina kafaru afalam takun ayati tutsla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Nah, apa yang ingin ditanya di sana? Enggak, pertanyaan saya Iya. di dalam Al-Quran ada tertulis ayat, pernahkah kamu melihat orang-orang menuhankan hawa nafsunya? Oh, itu ayat 23 itu, Bang. Oh iya, udah. Dua kali masalah ayat, dua kali, Mak. Itu ayat 23 itu. Afara'aita minat takhaza ilahahu Yang saya maksud, hawahu. Iya, gimana? kenapa kok ada orang menuhankan hawa nafsunya? Gimana ceritanya? Baik. Seperti ini. Ketika dikatakan orang yang menuhankan hawa nafsunya, artinya orang yang menghambakan diri terhadap keinginan-keinginan jasadnya. Menginginkan kemudian kepuasan terhadap hawa nafsunya. Dan tidak peduli kepada ajaran pencipta langit dan bumi, melainkan hidup sesuai dengan keinginan nafsu. Orang yang mempertuhankan nafsunya adalah orang yang melakukan kehidupannya kemudian sesuai dengan kehendak nafsunya. Makanya di dalam Al-Quran surah Sa'ad ayat berapa? Ayat 26 Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di sana bahwasanya orang-orang terdahulu itu kemudian mereka menginginkan untuk mempertuhankan hawa nafsu. Al-Quran surah Sa'ad ayat 26 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah berfirman bahwasanya janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Innal ladzina yadilluna an sabilillah lahum azabun syadid. Sebelumnya Allah memerintahkan jangan engkau mempertuhankan, jangan engkau mengikuti, wala tattabi' hawa fayudillaka an sabilillah. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Contoh, ketika kemudian ada perintah di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah atau surah An-Nisa, jangan engkau makan babi, itu haram. Tetapi orang yang menuhankan hawa nafsunya, meninggalkan larangan itu, lalu mengikuti hawa nafsunya, yaitu makan babi. Itu yang dimaksud. Ketika dikatakan la ikrah, jangan engkau mendekati zina, la taqrabuz zina, dia tidak peduli. Dia melakukan persinahan di mana-mana. Itu artinya orang itu mempertuhankan nafsunya. Mengidolakan hawa nafsunya, gitu Bang. Oke. Berarti bisa juga kita sebut termasuk orang Islam mempertuhan Muhammad gitu. Kalau Nabi Muhammad tidak ada dipertuhankan, karena apa yang diterangkan oleh Nabi Muhammad adalah untuk mempertuhankan kepada Allah. Tidak ada perintah Nabi Muhammad untuk mempertuhankan dirinya, nggak ada. Saudara, Gimana? tadi
Iya, tadi saudara mengatakan menghambakan diri, mengikuti hawa nafsunya. Maka Iya. dia mempertuhankan hawa nafsunya, betul? Iya. Terus Nabi Muhammad itu datang mengajarkan fattakullah, untuk bertakwa kepada Allah. Salah satu bentuk ketakwaan adalah menghindarkan diri kita untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsu adalah orang yang menolak kenabian Nabi Muhammad. Itu orang yang menuhankan nafsunya. Iya, iya. Seperti itu. Jadi kata saudara bahwa yang dimaksud menuhankan hawa nafsunya, menghambakan diri kepada hawa nafsunya, Iya. lebih mengikuti hawa nafsunya, betul? Yes. Lebih mengikuti hawa nafsunya. Ya, Berarti termasuk juga kaum musliman wal muslimin mempertuhankan Muhammad. kok bisa? Ya, karena umat muslim mengikuti dan menghambakan diri kepada Muhammad. Jadi gini, saudara, ketika kami mengikuti Nabi Muhammad, kami menundukkan nafsu kami malah. Karena kalau mengikuti Nabi Muhammad, kami diharamkan makan makanan yang sudah digariskan untuk jangan dimakan. Kami dilarang kemudian untuk berlaku seperti hewan. Kalau mengikuti Nabi Muhammad, berarti kami mentaati Nabi Muhammad sama halnya membunuh nafsu kami. Karena dengan mengikuti Nabi Muhammad, contoh, sekarang ini bulan suci Ramadan. Siapa yang kami ikuti untuk tidak makan di siang hari? Nabi Muhammad. Berarti kami tidak mengikuti nafsu. Kami mengikuti iman kami untuk taat kepada beliau, mengikuti beliau di dalam prosesi keagamaan. Yang dimaksud mempertuhankan hawa nafsu adalah seperti ente. Yesusnya berpuasa, ente tidak puasa. Yesusnya bersunat, ente tidak bersunat. Yesusnya ibadah sabat, ente kemudian jingkrak hari Minggu. Itu nafsu yang Anda ikuti. Sekarang saya tanya, siapa yang memerintah, sabar, siapa yang memerintahkan ente kemudian menjadi Kristen? Tuhan? Tidak. Yesus? Tidak. Lalu siapa? Ya hawa nafsu. Nabi Muhammad, siapa yang memerintahkan kemudian kami ikut kepada Nabi Muhammad? Ya Allah. Mana dalilnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikutlah kepadaku, yaitu Nabi Muhammad. Ada perintah. Yang tadinya kami malas ngapain puasa. Oh jangan ikuti hawa nafsumu. Kamu harus mengikuti perintah Allah, yaitu berpuasa. Sebagaimana Nabi Muhammad mengajarkan berpuasa. Itu bukan hawa nafsu. Itu akal sehat. Jadi Anda kalau belajar Islam itu ya perkuat kuda-kudanya dulu. Jangan sampai Anda keteteran. Tapi kok paksa sekali supaya umat Islam ini menyembah baginda Rasul Nabi Muhammad. Kenapa kayak gitu ya Gurunda ya? Ya Aneh karena begini, mereka diperintahkan kemudian oleh Paulus untuk menjadikan Paulus itu sebagai teladan. 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah teladanku sebagaimana aku ini juga Kristus. Jadi Paulus minta diteladani. Ketika kemudian mereka menyembah Yesus, itu atas perintah Paulus, apakah boleh dikatakan mereka juga menyembah Paulus? Karena Paulus yang mengajarkan menyembah kepada Yesus. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu adalah Tuhannya, lalu apa yang diucapkan oleh mulutnya itu diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Nah, apakah kemudian Kristen dituntut oleh Paulus untuk mentaati itu? Yes. Sehingga Kristen menyembah siapa? Apakah menyembah Paulus? Tidak, tapi menyembah kepada Yesus. Atas perintah siapa? Atas perintah Paulus. Apakah boleh dikatakan mereka menyembah Paulus? Tidak. Nabi Muhammad mengajarkan menyembah kepada Allah. Siapa yang merintahkan menyembah kepada Allah? Nabi Muhammad. Ketika kita taat perintah Nabi Muhammad untuk menyembah kepada Allah, kenapa mereka menuduh kita menyembah kepada Nabi Muhammad? Kan tuyul. Ya. Ya Bang Zuma. Iya, gimana kawan? Paulus itu kan dia menulis di versi aslinya itu kan Tuhan, bukan Tuhan kan. Jadi Kurios. iya, penguasa, maksudnya penguasa di situ bukan Tuhan. Yang kata Tuhan itu kan baru muncul 1791.
Iya. Itu dirubah oleh salah satu penerjemah Alkitab kan. Iya. Paulus itu tidak, kalau tuduhan Abang Paulus menyuruh menyembah Yesus dengan berdasarkan kata Tuhan tadi, kan otomatis tidak masuk karena Paulus menulisnya dengan kurios Tuhan. Kemudian siapa yang merubah Tuhan jadi Tuhan itu, kalau Abang mau menyalahkan ya salahkan orang yang merubah. Sementara Paulus tidak menulis di aslinya itu Tuhan, tetapi Tuhan. Dan otomatis Tuhan itu tadi terbantahkan itu. Oke, baik. Baik. Saya lanjutkan. Ada berapa yang esa menurut pandangan akal sehat kita? Esa tunggal berarti. Satu, Ya, ada berapa yang esa? satu. Satu yang esa. Kemudian, kenapa kenapa Paulus menyebut Yesus juga esa? Di mana itu, Bang? 1 Timotius 2 nomor 5. Ini supaya Anda paham Tuhan dan Tuhan. 1 Timotius 2 nomor 5. Yang dibawa mencatat Kolose 9 nomor 2 itu kebalik. Yang benar Kolose 2 nomor 9. Iya, baik Bang ya. Kalau yang saya tangkap dari ayat ini, karena Ya. Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Artinya Berarti Allah itu esa, pengantara pun esa. Artinya pengantara Allah dan manusia ini esa juga, satu saja, tidak ada pengantara lain kan begitu. berarti Yesus esa. Ya, esa dalam artian satu kan, pengantara itu satu saja. Iya, saya tanya kepada Anda. Berarti Yesus itu esa. Iya, dalam artian yang dimaksud Paulus ini adalah Berarti ada berapa yang esa di situ? Allah itu esa satu, pengantara juga esa satu. Berarti Hanya dua. ada pengantara saja. Berarti 2 esa. Bukan, Allah itu bukan pengantara. Di sini kan dibedakan. Yang bergelar esa itu kan hanya pencipta langit dan bumi karena tidak serupa dengan apapun. Itu hanya Tuhan dan itu esa itu artinya tunggal, absolut. Iya, maha pun seharusnya oleh Tuhan sendiri kan, tapi mahasiswa juga ada. Iya, dia kalau dikatakan siswa itu pelajar, mahasiswa artinya pelajar yang maha-maha belajar, yang sungguh-sungguh belajar, bukan kemudian dia. Begini, sabar. Coba abang baca pelan-pelan Jangan lari ayat. kemana-mana ente. Abang baca pelan-pelan ayat. Karena Allah itu esa, berarti Allah itu satu, betul kan? Iya. Dan Maka esa pula, esa pula dia yang menjadi pengantara. Artinya Berarti- pengantara di sini pun esa. Satu saja berarti pengantara. Yesus ikut-ikutan esa kan? Esa itu kan artinya satu, Bang. Artinya pengantara itu cuma Iya, satu. berarti Yesus dan Tuhan itu sama-sama esa kan? Iya, betul. Tetapi di sini Nah, ada berapa yang esa di situ? Allah itu esa satu, betul, Allah. Dan Yesus esa juga. pula esa dalam artian pengantara kan dimaksud Paulus. Iya. Iya, berarti ada berapa yang esa? Dua, tetapi di dalam yang berbeda di sini Gitu. kan. Coba saya baca lengkap biar teman-teman dengar di bawah ya. Iya, Karena silakan. Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Artinya pengantara itu esa cuma satu. Pengantara antara Allah dan manusia itu cuma satu. Oke. Yaitu Yesus. Nabi Musa itu perantara enggak? Pengantara juga antara Esa juga ada Nabi Musa. Jibrilnya di sana kan? Ada Jibril di sana. Ya, esa juga Nabi Musa. Berarti tidak sah. Pengantaranya ada dua, Jibril, malaikat, Malaikat Musa, malaikat. Tidak sah kan? Gimana? Malaikat yang datang memberikan kekuatan kepada Yesus itu masuk nggak esa juga nggak dia? Kalau dia memberikan penguatan itu kan itu bukan dalam saat pewartaan. Ya tadi Nabi Musa kamu sebut ada malaikat yang datang kepadanya ikut juga esa jadinya nggak esa itu Musa. dalam menjalankan fungsinya sebagai perantara pembawa firman. Nah, kalau Yesus diberikan juga kekuatan, Yesus juga menerima firman dari malaikat. mana ada? Saya baca
Yohanes 1 nomor 51. Ahai. Bentar. Silakan. Mana ada? Ahai, ada. Bang Suma dilawan. Yang ahai tadi bukan saya. Kenapa kayak ketabuk terus ya Bang Zuma ya? Ketepak. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ardiansa, Masya Allah. Masya Allah. Silakan Syekh. Teman-teman di follow ya akun Bang Ardi ini, entah akun keberapa ratus ini. Bantu di follow. Sekarang sehari aja akunku tumbang 3 loh. Ngeri. Lanjut Gurunda. Selamat. Silakan. Yohanes berapa tadi Bang? Yohanes 1. 151. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Lalu kata Yesus kepadanya, sebentar. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ini yang melihat langit terbuka ini siapa nih Bang? Gak tahu, aku juga gak tahu. Ya karena faktanya selama ini kita belum pernah lihat langit terbuka kan, jadi harus Abangnya lucu juga ya. iya dong, harus sesuai fakta. Kan kita belum pernah, siapa yang sudah pernah lihat langit terbuka di sini? Tanya lah sama penulisnya kitab Anda. Nah, maksudnya kita baca dulu dari ayat atas supaya paham maksudnya. Iya, mana tahu begitu dibaca dari atas langit tertutup jadinya kan ya. Ya, ini mesti baca lama lagi nih baca. Kita ke Paulus saja lah Bang. Iya, silakan. silakan. Ya ini saya mau jawab apa kalau bacanya sepotong saja, langit belum pernah saya lihat langit terbuka selama. Iya. Silakan Bang. Iya. Kan selama ini abang bernarasi bahwa suara yang didengar oleh Paulus di padang itu adalah Mesias palsu atau Yesus palsu yang mengaku-ngaku sebagai Yesus kan, iblis. Iya, betul. Nah, itu ayat pendukungnya yang mana Bang? Peringatan Yesus atau Yesus Matius 24 nomor 4 dan 5. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat ini mau dikaitkan dengan suara yang didengar Paulus, Bang ya? Iya, betul. Endingnya nanti Anda baca di 23 sampai nomor 26. Oke, sabar, kita ke sini dulu. Iya. Sepengetahuan saya yang didengar Paulus di padang itu bukan orang, dia hanya ada cahaya dan suara dari langit saja, kalau seingat saya. Bukan orang berarti bukan Yesus. Ya, karena dari cerita itu kita tidak bisa menyimpulkan orang karena tidak ada fisiknya. Iya, Paulus mengaku memang. Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus. Baik. Kalau begitu begini. Sini kan Yesus bilang waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu sebab banyak orang. Di sini banyak orang, artinya banyak nih, bukan suara satu itu saja. Iya. Dan akan datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang.
Ini di mana? Itu kalau kita kaitkan dengan suara di padang gurun itu tidak nyambung ini, Bang. Kok nggak nyambung pula? Bagaimana kemudian Paulus menerima pernyataan-pernyataan dari sosok ngaku Yesus, lalu diterima oleh orang Roma, lalu orang Roma menjadikan ajaran Paulus itu sebagai ikatan kerajaan. Resmilah kemudian Paulus jadi rasul bagi mereka. Setelah itu mereka melakukan peperangan kemana-mana, termasuk menindas orang-orang yang ada di Yerusalem pada saat itu. Itu real, itu fenomena yang ada. Bagaimana kemudian mereka datang membakar semua Taurat yang ada mereka temukan, dan pembaca-pembaca kitab sucinya orang Yahudi itu mereka bunuh. Baca kitab MKB 2. Jelas itu. Bagaimana Yerusalem itu diratakan oleh mereka yang ngaku-ngaku pengikut Paulus dengan simbol tentara perang, bendera berbentuk dengan simbol salib. Siapa itu? Ya pengikut Paulus. Itu terbukti, Bang. Makanya Yesus mengatakan waspada. Ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah aku telah mengatakannya kepadamu. Itu perintah camkan itu tidak main-main loh. Yesus sampai mengatakan camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam kamar rahasia, jangan kamu percaya. Apa sebabnya jangan percaya? Sebab kalau aku yang datang, di data nomor 27-nya, seperti kilat yang menyambar cahayanya terlontar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kedatangan anak manusia. Nah itu, langit, matahari, gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang jatuh, kuasa dunia bergoyang, anak manusia Yesus akan nampak di langit, dan seluruh manusia akan meratap. Lalu kemudian manusia seluruhnya di atas dunia akan melihat aku datang. Itu tanda kedatanganku. Kalau ada yang mengaku bertemu aku dan tanda itu tidak ada, itu bukan aku. Waspada, hati-hati, itu penyesat. Iya, Bang, baik. Kalau pengertian saya berdasarkan ayat pertemuan itu Yesus tidak datang di sana. Kan Paulus hanya mendengar suara, kan datang. Itu artinya dengan fisiknya. Sama kayak Bang Suma, saya mendengar suara Bang Suma di sini kan, Abang tidak perlu datang ke sini kan? Oke. Boleh baca 2 Yohanes 1 nomor 7, Bang? 2 Yohanes 1 nomor 7. Jangan juga kamu marah sama keyboardnya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah sesi penyesat dan antikristus. Nah, Paulus mengaku dia menerima dari Yesus, di mana Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Paulus ditanya, Paulus, siapa yang mengajarkan kamu Injil? Manusia atau bukan? Siapa? Yesus. Dengan kata lain, dia mengaku Yesus datang bukan sebagai manusia. Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya. Pergi ndak ke seluruh dunia? Iya, sampai ke Indonesia. Ayat 7. Sekarang Saudara Martin, apakah Anda menyembah Yesus? Ya, saya menyebutnya Tuhan itu dalam artian penguasa, kurios tadi. Saya ulang pertanyaannya, Bang. Apakah saudara saya ini menyembah Yesus? Menyembah Bapa sesuai perintah Yesus. Termasuk Yesus kan yang Anda sembah? Iya. Oke. Saya Oke. Apakah saudara menyembah manusia? tidak. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Maafkan saya, itu dalil di dalam kitab saudara. Dan Anda sudah membuktikan hari ini. Anda mengakui Yesus, nanti kalau anak Anda lahir, Anda akan mengajarkan kepada anak Anda, Yesus bukan manusia, makanya kita tuhankan.
Tetapi faktanya itu bahwa semua Kristen semuanya mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Faktanya di lapangan kalian menuhankan bukan manusia. Mulut Anda mengatakan dia datang, tapi praktiknya Anda tidak mengakui Anda menyembah manusia. Dengan kata lain, siapakah penyesat? Ingat kata 27 dalam Yohanes tadi. 2 Yohanes 1 nomor 7. Ingat itu. Ada kata planos. Planos itu artinya pembohong, penipu. Siapa pembohong itu? Pembohong adalah, penipu adalah lain di mulut, lain di praktek. Itu pembohong. Misalnya ketika Anda mengatakan sebuah HP, HP ini adalah pisang. Atau pisang Anda katakan, ini adalah HP. Padahal yang ada di tangan Anda itu adalah pisang. Sama ketika Anda mengatakan, Yesus itu manusia. Tapi pada praktiknya Anda menuhankan manusia. Tapi Anda tidak mau dikatakan sebagai penyembah manusia. Dan Anda menyembah Yesus. Dengan kata lain, Anda mengajarkan bahwa Yesus bukan manusia. Tidak mungkin Anda mau menyembah manusia. Dengan demikian tidak mungkin Yesus bagi Anda manusia. Hanya mulut Anda yang mengatakan dia manusia. Kenapa? Karena Maria melahirkannya. Tetapi pada prinsipnya Anda mengatakan Yesus bukan manusia. Sekarang yang menjadi permasalahan bukan di situ. Yang menjadi permasalahan adalah ketika Anda mengatakan Yesus manusia dan ketika Anda mengatakan Anda bukan penyembah manusia, itu sama dengan Anda sedang menyembah makhluk yang datang kepada Paulus yang bukan Yesus. Ya, baik Bang. Jadi pemahaman saya soal dia datang sebagai manusia itu kan begini, dia punya hakikatnya kan roh. Dulu sebelum alam semesta ini ada, dia sudah ada kan roh. Nah, kemudian dia ada pengertian kalimat bahwa dia datang sebagai manusia, itu artinya yang dulunya roh sebelum alam semesta ini ada, kan dia datang kemudian dalam bentuk manusia. Kan begitu. Saudara, Dan semua Kristen mengakui Yesus ini datang sebagai manusia. Tidak ada satupun Kristen yang tidak mengaku itu. saudara, kelemahan saudara Kristen itu selalu menggunakan dalil berlapis. Dan lapis dalil yang mereka gunakan itu lari daripada pesan yang ada. Contoh, ketika Anda mengatakan Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1 nomor 14 sebagai dalil pembenaran akan ketuhanan akan Tuhan Anda yang adalah Yesus. Sebenarnya itu hanya tameng. Anda itu sebenarnya mempertuhankan Yesus bukan karena Yohanes 1, bukan, tetapi karena Filipi 2. Saya malah. Coba Anda baca Filipi 2 nomor 1, nomor 2, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itulah dasarnya kenapa kalian menyembah sosok Yesus, bukan karena Yohanes 1, bukan. Tapi pendeta pastor kalian selalu mengedepankan ketika menguraikan tentang ketuhanan Yesus selalu membawa Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1 nomor 14. Padahal bukan di situ. Yohanes 13 nomor 3, bukan di situ intinya. Inti daripada ketuhanan Yesus dalam perspektif agama Kristen itu adalah bisikan-bisikan Yesus Kristus itu kepada Paulus. Paulus setelah dibisikin kemudian Yesus Kristus melahirkan catatan-catatan Paulus yang kalian sebut sebagai surat-surat Paulus. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8. Theos turun mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Bukan firman Tuhan, saudara, bukan firman Tuhan yang menjadi daging. Yesus itu bukan. Tetapi Yesus yang kalian sembah itu adalah roh datang mengambil rupa wujud manusia. Ya, kalau gitu begini saja. Kita coba bicara jangan pakai Alkitab dulu. Kalau di akal saya begini, di akal saya itu bahwa dari kita semua umat manusia ini mesti ada salah satu pemimpin tertinggi dari manusia itu sendiri, Bang. Pemimpin tertinggi. Raja di atas segala raja. Siap. Penguasa di atas segala penguasa dan sebagainya. Siap. Nah, setelah saya mencari tahu di Alkitab, itu saya dapat sosoknya yang paling pantas Yesus. Sementara Allah Bapa yang disebutkan Yesus itu, menurut saya itu hanya orang-orang pilihan saja yang bisa berkomunikasi dengan Dia. Sementara kita yang awam ini
yang bisa kita lihat di akhir zaman yang mengurus kita masuk surga dan sebagainya itu ya Yesus, pemimpin penguasa tertinggi tadi. Allah Bapa tidak seorang pun yang dapat melihatnya sesuai perkataan Yesus kan. Jadi Yesus itu penguasa untuk segala yang hidup, diberi kuasa oleh yang tak kelihatan, yang tak terdefinisikan itu. Oke. Kalau saya katakan kepada saudara, penguasa dunia ini adalah yang merajai dunia, itu salah nggak? Boleh juga. Ah, itu adalah raja dunia kan, penguasa dunia ini kan? Untuk segala yang hidup lah. Ya. Siapa penguasa dunia ini menurut Yohanes 14 nomor 30 berdasarkan sabda Yesus? Ya itu. Yohanes berapa, Bang? 14 nomor 30. Yohanes 14:30. Siapa penguasa dunia? Yohanes. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa penguasa dunia itu? Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Yesus menjelaskan di situ dia bukan penguasa, tapi dia taat kepada perintah Tuhan. Nah, di data 30-nya itu siapa? Yang 30-nya itu siapa? Ya, penguasa dunia itu siapa? Penghibur. Loh, kok jadi penghibur, Bang? Bro, penghibur? Seorang penghibur kan? Bukan. Yohanes 14:30 itu iblis. Mana ada di sini? Menjanjikan penghibur di sini. Judul Yohanes 14:30, Bang. Mana ada Yesus menjanjikan iblis bagaimana itu? Loh, berbeda. Berbeda dengan penguasa dunia ini itu iblis. Ini perikopnya Yesus menjanjikan penghibur. Yang menjadikan ada judulnya di situ siapa? Ya dari apa namanya inti poin dari ayat yang begini banyak kan dia simpulkan menjadi judul kan di sini. Waduh, kalau Anda membaca dalam kitab saudara, jelas sekali bahwa penguasa daripada dunia ini itu adalah iblis. Matius 4 nomor 8, iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Wahyu 9 nomor 11, dan raja memerintahkan mereka. Raja yang dimaksud di sini apa? Raja yang menguasai jurang maut. Kalau iblis itu penguasa kejahatan. Nah, lalu siapa yang jahat ini yang tidak berkuasa terhadap diri Yesus? Di sini kan kalau berdasarkan perikopnya dia menjanjikan seorang penghibur yang kemudian nanti teman-teman Islam memakai sebagai nubuatan untuk Nabi Muhammad kan? Oke, silakan Anda baca Yohanes 12 nomor 31 kalau gitu. Itu kata Yesus, bukan kata saya tapinya. Sekarang berlangsung penghakiman di atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilempar keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Sekarang penguasa dunia ini siapa? Di sini Yesus memberikan nama istilahnya, kisi-kisi tentang kematiannya, Bang ya. Sebentar. Sekarang berlangsung penghakiman di atas dunia ini. Maksudnya Yesus ini dihakimi kan. Sekarang juga penguasa dunia ini, berarti Yesus itu akan dilempar keluar bumi, maksudnya dikubur. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, maksudnya dia diangkat. Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Nah, ini cocok nih. Jadi sekarang berlangsung penghakiman di atas dunia ini, artinya Yesus diadili kan, dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilempar keluar. Artinya dia mati dan dilempar keluar bumi, maksudnya dikubur. Oh, jadi menurut Anda penguasa dunia itu Yesus? Ya, menurut pernyataan di sini. Di sini dia menyampaikan kisi-kisi tentang kematiannya ini.
dan kebangkitannya. Loh, penguasa dunia itu bukan Yesus, Bang. Penguasa dunia itu iblis. Tidak terbukti karena dia gagal merayu Yesus di padang gurun. Hah? Dia gagal merayu Yesus di padang gurun kan? Berarti tidak berhasil memberikan kuasa kepada Yesus. Iya, kalau yang pencobaan di padang gurun kan nyata tidak berhasil itu. Berarti kuasa dunia yang dimiliki oleh iblis itu tidak diberikan kepada Yesus kan? Ya itu kan janji iblis, berarti janji palsu, omong kosong itu iblis tuh. Oh begitu. Iya, saya tidak percaya perkataan iblis. Kalau abang mau percaya ya silakan. Tapi apakah menurut perjanjian lama iblis itu berkuasa terhadap orang-orang yang lemah? Iya, pastinya dia menggoda orang-orang yang lemah. Berkuasa berarti kan? Iya, kepada orang-orang yang lemah. Nah, sekarang yang dikatakan dalam Yohanes 12:31 ini, kenapa Anda mengatakan itu Yesus? Ini kan penguasa dunia, bukan penguasa orang-orang yang lemah. Penguasa dunia itu iblis. Mana bisa, itu ajaran dari mana? Adinda Ardiansa monitor nggak nih? Siap abangku. Tolong buka Gimana, Gurunda? Yohanes 12:31 dalam bentuk paralelnya deh. Oh siap Gurunda. Open cam atau dibacakan aja Iya, Gurunda? open cam. Yang Open paralel. cam. Baik abangku. Yohanes 12:31, saya barusan baca juga itu. Sebentar. Yohanes 12. Yohanes 12:31. Oke, aku open cam dulu ya. Besarkan saya, Bang Fandi. Sudah itu bang. Oh ya. Yohanes 12:30 ya Gurunda. 31. 31, baik. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Coba lihat terjemahan TSI. TSI, oke. Sekarang sudah tiba waktunya orang-orang duniawi menyadari bahwa pengadilan terakhir pasti terjadi dan mereka akan dihakimi. Dan sekarang juga penguasa dunia, yaitu iblis, akan dijatuhkan dan kuasanya dihancurkan. Jediar, waduh. Bisa gitu ya gurunya. Ini ya, ini tuh, yaitu iblis. Gimana bang? Bacanya di mana itu bang? Di TSI. Yang TSI, yang terjemahan TSI. Di Alkitab Sabda, Bang. Gurunda nemu aja deh. Jangkrik. Tunggu screenshot dulu, bentar. Sabar. Nemu aja lu Gurunda lu. Tapi ya masuk akal juga ya Gurunda ya. Misal penguasa dunia ini adalah Yesus ya Gurunda. Misal Bang Martin mengatakan penguasa dunia adalah Yesus, berarti Yesus akan dilemparkan keluar. Gitu. Ya, bisa jadi. Nah? Bisa jadi. Siapa yang lempar Yesus? Berani-beraninya. Tidak, jadi polanya itu gini. Siap, di dalam benar. Yesaya 14 coba buka, kita lihat sama-sama Yesaya 14. Siap. Yesaya 14 nomor berapa? Baca dari data 12 sampai nomor 15-nya. 12. Oh ini. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke dalam tempat yang paling dalam di liang kubur. Jadi Iblisnya dilemparkan kemana?
tempat paling dalam di liang kubur. Nah, ketika iblisnya dilemparkan dari mana? Dari Iya tadi mana tadi? Yohanes 31 tadi itu iblis dilemparkan keluar dari Yohanes, bentar guru. Aduh kok macet. Nah ini. Sekarang berlangsung menghapingan atas dunia. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. keluar dari Kalau dari dunia, yang tadi itu yang dibaca di Yesaya 15 nomor 15 dimasukkan ke dalam mana? Yesaya 14:15 maksudnya. Ya, Yesaya 14:15 Gunda. Iya. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan dunia orang mati, Gunda. Nah, ketika dia dilemparkan keluar dari Bumi. Dari bumi. kubur. Dari kubur. Oke. Kalau kita Dari pakai kubur, kan? terjemahan Iya, betul. Nah, berarti iblisnya dilemparkan dari keluar Apa, Ma? dari kubur. Sebentar, mah. Keluar dari kubur. Nah, Yesus memberikan tanda angkatan jahat 3 hari 3 malam di perut. Di perut bumi. Berarti hari ketiga keluar dari Kubur. Dari perut bumi. Ini loh. sebentar Pak, Bang Ardi sebentar. Kalau kita pakai terjemahan yang TSI ini kita harus mengikuti bunyi kalimat yang di terjemahan itu juga. Sekarang sudah tiba waktunya orang-orang duniawi menyadari bahwa pengadilan terakhir pasti terjadi dan mereka akan dihakimi. Dan sekarang juga penguasa dunia ini yaitu iblis akan dijatuhkan dan kuasanya akan dihancurkan. Kalimatnya berbeda dengan kalimat yang terjemahan baru di atas, makanya saya salah mengartikan tadi. Ya kalau di terjemahan TSI pakai kalimat yang ini ya pas, iblis akan dihancurkan. Tidak ada persoalan. Oke, berarti iblis tidak berhasil kemudian menyalibkan Yesus, betul? Atau jangan-jangan iblis yang berhasil menghancurkan Yesus? Mana yang betul ini? Ya ini kalau saya tafsir menurut saya maksudnya di sini iblis akan dihancurkan. Ini maksudnya bahwa Yesus berhasil mengalahkan penguasa kegelapan kematian itu yaitu iblis dengan kebangkitannya itu. Mati meja. Justru yang dilemparkan dari kubur itu yang tadi itu iblisnya. Yang akan Coba begini, kita sederhanakan saja nih. Markus 16 nomor 12, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaannya nih, dari mana Markus tahu bahwa itu adalah Yesus dalam rupa lain? Sebentar dulu Bang ya. Kita selesaikan ini antara terjemahan baru dan terjemahan TSI ini. Kalau di terjemahan baru dia pakai kata akan dilempar keluar kan? Kalau di terjemahan TSI ini dia pakai kuasanya dihancurkan. Nah, artinya dilempar keluar yang di atas di terjemahan baru ini itu artinya sama dengan kuasanya dihancurkan. Artinya kuasa iblis ini dihancurkan dengan kebangkitannya tadi. Iya, jadi kalau kita lihat di dalam terjemahan TSI yang tadi ditunjukkan tahun berapa? Tahun 2014 ya. Nah, 2014 Gunda. Ya, Betul. okay. Di situ dikatakan sekarang sudah tiba waktunya orang-orang duniawi menyadari bahwa pengadilan terakhir pasti terjadi dan mereka akan dihakimi. Dan sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis akan dijatuhkan dan kuasanya akan dihancurkan. Ketika kemudian dikatakan dijatuhkan iblis ini dan kuasanya dihancurkan kemudian, artinya bahwa Yesus membuka kedoknya dia. Yesus membuka aibnya. Bahwa ketika kemudian ada sosok yang datang kepadamu mengaku Yesus, jangan kau percaya. Sehingga orang yang tidak percaya kemudian, itu membatalkan kuasa iblis terhadap dirinya. Itu pasti. Makanya dikatakan, pengadilan terakhir pasti terjadi dan mereka akan dihakimi. Siapa mereka ini? Ya yang percaya kepada penguasa dunia. Kan begitu.
Sedangkan Yesusnya sendiri mengatakan di dalam Yohanes 14 bahwa iblis itu sebagai penguasa dunia